Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh ananda semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan proses pembelajaran daring kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran matematika wajib, yaitu data kelompok ya. Ya, untuk khusus data berkelompok kita gunakan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar, atau setidaknya cari data mana yang kecil, mana yang paling besar. Untuk menjawab dari langkah yang kedua, yaitu menentukan daerah jangkauan atau range. Ini kita gunakan dengan mengurangkan data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Kemudian yang ketiga, tentukan banyaknya interval kelas, banyaknya kelas ya. Dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. N ini adalah jumlah data keseluruhannya. Kemudian untuk menentukan logaritmanya nanti buka tabel logaritma ya. Kemudian yang keempat, tentukan interval kelas. Tadi kita sudah dapat R-nya berapa, K-nya berapa, maka bagikan. Maka itulah interval kelasnya untuk menentukan tabelnya. Kemudian batas kelas dan tepi bawah kelas. Ini hanya untuk melengkapi tabel yang akan kita gunakan ya. Itu untuk datanya. Ya, kita lihat contoh soal. Ada beberapa data tinggi tanaman cabai dalam milimeter ya. Nah, ini disebarkan datanya, bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu baris memiliki 8 data. Berarti ini ada 5 baris. Maka 5 baris itu ada 40 data ya. Kemudian perhatikan mana data yang paling terkecil ya. Nah, dari data ini buatkanlah ke dalam tabel distribusi. Ya. Ya, dari data soal tadi diketahui N-nya sama dengan 40. Tinggi maksimum data terbesar 135, data terkecil 120, kemudian jangkauannya. Nah, kita kurangkan data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. 135 kurang 120 sama dengan 15 ya. Nah, kemudian untuk menentukan banyak kelas, gunakan rumus yang tadi sudah kita bahas, N-nya gantikan dengan 40. Maka 1 tambah 3,3 logaritma 40 nanti dicari ya berapa hasilnya. Kali 3,3 tambah dengan 1, maka hasilnya adalah 6,288. Maka ini kita genapkan K-nya sama dengan 6 ya. Kita ambil yang terkecil, bukan genap ke atas ya, genap ke bawah. Nah, kemudian panjang kelas itu kamu hitung dengan rumus J per K ya. Tadi kita sudah dapat jangkauannya 15 per banyak kelasnya 6. Jadi 2,5 itu kita genapkan menjadi 3. Nah, berarti kita buatkan tabel frekuensinya seperti yang sudah ada ini ya. Tadi data terkecil adalah 120, maka panjang kelas kita adalah 3, maka kamu hitung 120, 121, 122. Maka yang pertama adalah 120 sampai 122. Kemudian selanjutnya 123, 124, 125 dan seterusnya ya. Itu 3 kelas ya. Maka titik tengah kelasnya kita tentukan dengan menentukan jarak ya. Begitu selanjutnya sampai ke bawah. Pokoknya satu baris data itu untuk interval banyak kelasnya ada 3. Nah, kemudian menentukan titik tengah kelas itu ambil pertengahan datanya 120, 121, 122. Berarti pertengahannya adalah 122. Begitu juga sampai ke bawah 123 sampai 125, pertengahannya adalah 124. Nah, selanjutnya sekarang kita turus ya. Perhatikan kembali soal yang pertama tadi. Maka 120 sampai 122 ada berapa banyak datanya? Kita garis satu-satu. Ya, seperti menentukan skor dari sebuah pemilihan. Nah, seperti ini dia. Kemudian hitunglah dari turus itu tadi udah sampai 5, ikat satu ikatan, kemudian lanjut lagi ke sampingnya. Maka didapatlah frekuensinya 7, yang pertama, yang kedua 16 dan seterusnya, dan sigma keseluruhan data tersebut adalah 40. Ya, ini penyajiannya dalam data frekuensi. Sepertinya tidak ada yang susah ya. Bedanya kalau dia data tunggal, kita tidak mengelompokkannya seperti ini dan tidak melakukan perhitungan dengan rumus ini.
Tapi kalau dia data kelompok, kita wajib mengintervalkan panjang kelasnya berapa, kemudian bisa ditentukan berapa frekuensi data tersebut. Ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Umi jelaskan bisa dipahami. Selanjutnya kita coba kerjakan soal dan latihan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.